Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang istri sakit salah siapa. Ada seorang laki-laki yang datang kepada saya. Pada awalnya, laki-laki ini meminta jamu kesehatan karena dia merasa badannya penuh dengan sakit. Maksudnya badannya terasa sakit-sakit semua dan merasa lemah, letih, lesu. Nah, laki-laki ini baru saja mendapatkan 2 musibah sekaligus. Musibah yang pertama, istrinya jatuh sakit dan masuk ke rumah sakit. Dan musibah yang kedua, kakak laki-lakinya meninggal dunia. Jadi 2 peristiwa ini dia alami secara bersamaan. Karena itu, aku sudah menduga bahwa laki-laki ini badannya terasa sakit-sakit semua, capek, lemah, letih, lesu, itu dikarenakan dia itu capek pikiran dan capek fisik ya, karena dia itu selalu saja mondar-mandir ke rumah sakit, ngurusin istrinya yang sedang sakit dan ngurusin kakaknya yang meninggal. Tapi ternyata tidak hanya itu saja, laki-laki ini merasa bersalah atas sakitnya sang istri. Kenapa dia merasa bersalah? Jadi ceritanya, suatu hari laki-laki ini pulang dari kerjanya. Karena dia merasa capek, merasa lapar, dia begitu pulang ke rumah, begitu nyampe rumah, dia langsung ke dapur dan makan. Tapi si istri kelihatannya tidak menyukai kelakuan si suaminya. Ya, dia bontang-banting barang-barang, dia menggerutu. Nah, pokoknya dia menunjukkan bahwa dia tidak suka kalau suaminya itu pulang kerja langsung makan. Karena merasa tidak nyaman, merasa terganggu oleh tingkah istrinya, si laki-laki ini langsung saja marah-marah dan membentak-bentak dengan kata-kata kasar kepada sang istri. Nah, spontan saja si istrinya ini langsung kaget dan langsung ngoplok, ngreweli ya, langsung kaki, tangannya, badannya lemas semua, kepalanya langsung pusing, berputar-putar, langsung dia jatuh tersungkur dan lemas tidak berdaya. Dan seketika itu juga si istri ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut atau cerita ini? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Lebih dulu aku akan membahas kalau kita berada di posisinya sang istri. Pelajaran yang harus kita ambil adalah kita tidak boleh menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Ya, tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita, kesehatan kita, perekonomian kita atau keuangan kita, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kehidupan kita tidak boleh digantungkan kepada orang lain ya, seperti pasangan kita kepada
anak-anak kita, kepada orang tua kita, teman-teman kita, atau kepada siapapun juga. Nah, contohnya seperti kasus yang aku ceritakan ini tadi ya, karena kita membahas tentang kesehatan atau sakit istri salah siapa. Jadi aku kasih contoh yang aku ceritakan ini tadi ya. Kita itu tidak bisa mencegah orang lain untuk menyakiti kita ya. Seperti halnya pasangan kita ya, sebaik apapun pasangan kita, di dalam kita mengarungi rumah tangga, di dalam kita hidup bersama dengan pasangan, pasti dia akan pernah menyakiti kita ya, baik itu menyakiti secara sengaja maupun tidak sengaja, baik itu menyakiti hal yang kecil-kecil maupun hal yang besar, pasti dia juga pernah menyakiti kita. Nah, kita tuh nggak bisa mencegah, kamu jangan menyakiti aku. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita sendiri yang menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga perasaan kita. Ya, kita sendiri yang berubah, yang mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Nah, dulu aku juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Kalau suami aku melakukan hal-hal yang menyakiti hatiku, aku tuh langsung badan tuh lemas ya. Terus bolak-balik ke kamar mandi ya, langsung kebelet BAB, kebelet buang air kecil secara berulang-ulang. Tapi sekarang setelah aku mencintai diri aku sendiri, apapun yang dilakukan oleh suami tidak mempengaruhi kebahagiaan aku. Nah, selanjutnya ya kita tuh juga harus tahu atau mengenal diri kita sendiri. Oh, aku tuh punya sakit jantung, aku tuh punya sakit lambung ya. Kalau kita itu punya masalah apa, atau kita itu dibentak orang, atau kita tuh dikasarin orang, nah itu kita langsung jatuh sakit. Nah, kita harus tahu itu. Jadi kita juga harus bisa menjaganya ya. Oh, suamiku nanti kalau aku ganggu dia akan marah-marah. Nah, aku lebih baik pergi aja deh, nggak usah ganggu-ganggu dia. Nah, kalau kamu tahu kalau dibentak itu kamu nanti hatinya dongkol, marah, atau gimana, ya, atau apalagi yang menyebabkan sampai sakit. Nah, ini kita harus tahu. Terus pelajaran selanjutnya, kita tuh tidak usah membesar-besarkan masalah. Masalah besar kita buat simple. Apalagi masalah kecil kita buat tidak ada masalah ya. Seperti halnya kasus yang aku ceritakan ini tadi. Suami pulang kerja langsung makannya biarin aja lah. Nggak usah kita merasa terganggu atau merasa gimana. Ya, kalau kita nggak suka kita pergi aja, nggak usah dilihat. Mungkin kita mainan HP atau nonton TV atau mungkin pergi ke rumah tetangga dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kita berada di posisinya sang suami. Meskipun istri sakit bukan 100% kesalahan sang suami ya, karena itu kesalahan sang istri sendiri yang tidak bisa mengendalikan perasaannya dia. Ya, meskipun begitu, sebagai pasangan yang baik, kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Selalu berada dalam keadaan sadar ya. Pasangan kita itu memang sering sekali membuat kesalahan-kesalahan atau bertingkah laku yang menjengkelkan, yang mengganggu kita dan lain-lain sebagainya yang membuat kita itu
merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Tapi meskipun begitu, kita harus bisa melatih emosi kita. Jadi, suatu kemarahan yang meledak-ledak itu naiknya tuh cuma 2 detik aja, dar. Nah, begitu turun, kita langsung menyesal. Seperti halnya orang yang, membunuh temannya sendiri. Nah, begitu mereka itu bertengkar karena ada masalah, nah emosinya, kemarahannya naik ke ubun-ubun, itu cuma beberapa detik aja. Nah, langsung dibunuhlah temannya. Nah, begitu turun, menyesal. Nah, begitu juga, dengan kita dalam berumah tangga, dalam, eee, berhubungan dengan pasangan kita. Apalagi kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu punya penyakit, ya seperti sakit jantung, sakit lambung, yang selalu ketakutan, gampang kaget, terus kalau ada masalah sedikit aja atau dibentak sedikit aja, dikasarin sedikit aja, dia langsung, jatuh sakit. Nah, ini kita juga harus bisa menjaga itu. Nah, berada di dalam keadaan tetap sadar itu artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau pasangan kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, nah kita bisa mengendalikan diri kita, "Oh, aku ini akan marah." Nah, kita bisa kendalikan. Nah, seperti itu. Karena apapun yang terjadi pada pasangan kita, ada baiknya, ada buruknya, ada sehatnya, ada sakitnya, kita juga sama menanggungnya, menanggung akibatnya, sama-sama merasakannya. Nah, itu tadi adalah pelajaran yang kita ambil dari suatu peristiwa. Istri sakit, salah siapa? Nah, itu tadi adalah jawabannya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kasih like, dan sudah komentar di video-video aku ucapkan terima kasih. Aku doakan lancar rezekinya, sehat selalu. Amin. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.